Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Cipto. Selamat malam. Sudah makan malam atau belum Pak? Sudah. Sudah ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kebetulan karena hari ini hari Kamis, malam Jumat ya. Malam Iya. Jumat ini kan ada ini ya yasinan, tahlilan gitu ya. Iya. Di sebelah rumah ini ada yasinan, tapi nggak apa-apa lah. Semoga tidak mengganggu suaranya Pak ya. Enggak. Oke, tidak ya. Oke, baik Pak Cipto. Iya. Saya akan mulai saja ya. Kita mulai di hari keempat. Berarti ini hari terakhir ya Pak? Iya, betul. Oke, hari terakhir. Nah, ini Pak, kemarin ya saya kembali mereview ya, merefresh kembali apa yang sudah kita lakukan kemarin. Kemarin terakhir kita sudah bisa menampilkan data. Iya. Mengangkat tabel. Nah, tabel itu kita tampilkan dalam kita memanfaatkan apa namanya bootstrap ya. Bootstrap ya. Bootstrap. Ya. Di mana bootstrap yang kita manfaatkan ini terlihat ya di layar monitor. Iya, betul ya. Ya, itu dia. Mungkin tampilannya sudah cukup lebih baik ya daripada yang awal kemarin. Betul. Ini saya bikin lebih banyak lagi Pak. Misalkan kemarin ya kita bikin daftar users, saya bikin beberapa data lebih banyak lagi di sini. Ya, sampai 20 data lah. Ya. Nah, kalau 20 data mungkin scrollnya jauh ya, betul ya. Nah, tetapi bagaimana kalau datanya jauh lebih banyak daripada ini? Misalkan 1.000 data atau 5.000 data gitu ya. Itu kan masa kita mau scroll ke bawah Pak? Nah, kan nggak asik gitu ya. Melelahkan itu nantinya. Nah, bisa jauh sekali ke bawah nanti itu akan melelahkan. Nah, maka dari itu kalau jumlah datanya banyak, jumlah barisnya banyak seperti ini, ya kita jangan menampilkan secara keseluruhan. Ya, kenapa? Ya tampilannya jadi kurang baik, scrollnya menjadi terlalu panjang. Nah, maka dari itu kita akan mencoba sekarang, kita akan memanfaatkan salah satunya di Bootstrap itu Pak. Coba saya buka lagi getbootstrap.com documentation. Nah, di sini tuh ada Pak pagination. Nah, itu dia, pagination. Oke. Nah, ini ada overview-nya. Nah, pagination yang bisa dimanfaatkan ini Pak. Ya, di Bootstrap sudah ada. Misalkan nanti previews, ya, next, atau mau dipasang icon. Oke ya. Jadi ternyata sudah disediakan Pak oleh Bootstrap, tapi yang disediakan Bootstrap itu hanya stylenya saja, hanya tampilannya saja. Nah, tetapi mana dengan pembagian per halamannya? Nah, itu tetap kita berikan kode-kode PHP-nya Pak. Oke, baik. Sekarang Pak Cipto, saya mau memanfaatkan Bootstrap tampilannya supaya bagus. Nanti saya mau bikin seperti ini, misalkan saya letakkan di bawah. Kemudian saya ingin membagi halamannya. Misalkan per halaman saya buat 5 baris saja. Per halaman. Ya. Misalkan ada 20 data, per halamannya 5 data, maka ada 4 halaman. Oke, seperti itu ya caranya ya. Idenya seperti itu. Baik. Tanpa berpikir panjang lagi, sekarang dibuka code-nya Pak ya, yang kemarin sudah terakhir. Oke, ini sekarang akan saya modifikasi. Ya, akan saya modifikasi seperti apa modifikasinya? Begini. Dalam body ada PHP ini Pak ya, require koneksi pasti. Kemudian yang
cari ini tolong diberi komen dulu Pak ya di komentar. Iya. Saya tidak menggunakan itu, menggunakan query select yang ini, select bintang from my list. Oke ya? Iya. Di bawahnya hasil ini Pak, nah di sini ya. Saya bikin untuk pagination. Oke, saya akan membuat suatu mekanisme untuk membuat nomor halaman atau pagination. Oke ya. Sekarang di situ saya gini Pak, nanti saya ingin pagination ya, pagination-nya saya beri suatu name atau ID. Misalkan name atau ID-nya adalah misalkan apa, page number lah, page number ya, nomor halaman berapa gitu ya. Misalkan gini, saya deteksi dengan menggunakan iset. If iset ya, dollar underscore, saya menggunakan metodenya adalah get. Get apa? Misalkan page number saya singkat menjadi seperti ini. Page no gitu ya, maksudnya page number. Kemudian di dalamnya iset page number, saya buat sebuah variabel page number sama dengan ya dibaca itu metodenya get, saya baca identitasnya yaitu page number. Oke. Kalau terdeteksi Pak, kalau tidak terdeteksi artinya tidak ada, maka saya buat page number-nya itu berarti 1 Pak, berarti menampilkan halaman pertama. Halaman pertama. Oke ya, halaman pertama. Oke, sekarang di sini saya ingin bikin jumlah baris per page-nya berapa. Ya, satu variabel jumlah baris per page. Ya, misalkan saya buat 3 Pak. Nah, misalkan 3 deh. Ya, jadi di satu halamannya ada 3 data saja. Misalkan gitu ya, supaya page-nya banyak Pak. Nah, maka saya bikin data per baris, baris per page-nya cuma sedikit 3 misalkan ya. Oke, mungkin ini agak saya geser ke bawah. Oke, kemudian saya buat batas, variabel batas. Batas itu gini Pak, kalau tadi 20 ya, nya 3, nah, 3 sorry sebentar. Bentar, Pak. Oke. Kalau total datanya 20 dan jumlah barisnya 3, kira-kira ada berapa ini Pak? Ada berapa halaman? Berarti kan 20 3. Nanti ada sisanya atau tidak gitu ya? Atau 3 kali berapa Pak? Sama dengan 20. Iya. Maka di sini saya page number ada berapa totalnya? Ini kan akan terdeteksi ya. Dikurangi 1 dikali dengan jumlah baris per page. Ya gitu. Pertanyaannya kan Bapak belum tahu Pak, page number-nya ada berapa? Belum tahu ya? Iya, belum. Nah, karena belum tahu, maka saya kurangi 1. Baru dikalikan jumlah baris per page. Maka itu sebagai batas. Batasnya berapa? Oke ya, batasnya berapa? Baik, sekarang saya lanjutkan di bawahnya sini. Saya bikin query untuk mencari berapa banyaknya data. Misalkan gini, query total page.
sama dengan saya gunakan select count bintang from my users. Count itu apa Pak? Hitung. Count itu untuk mencari berapa banyaknya item ya. Ya, Berapa berapa banyaknya baris? ya, Bukan. berapa banyaknya barisnya. Oke. Ya, berapa banyaknya data. Ya, kita menggunakan perintah query-nya adalah count. Oke. Kemudian saya bikin lagi misalkan sebuah variabel result untuk menggantikan hasil ya. Misalkan result itu adalah koneksi yang sudah kita impor sebelumnya ya. Kita eksekusi query-nya. Query-nya apa? Query-nya adalah total page ya. Oke, berarti query total page. Ya, seperti itu. Kemudian saya bikin suatu variabel untuk mendeteksi berapa sekarang Pak total barisnya Pak. Kita punya berapa total barisnya sekarang? Oke ya, total baris itu saya panggil dia dari result. Saya gunakan di sini fetch array. Nah, dia tambahkan di belakangnya itu begini Pak. Ya, pilih fetch ASOC. Kalau fetch ASOC Bapak tuliskan nama indeksnya. Kalau fetch array kan dituliskan nomor indeksnya ya. Boleh Bapak pakai ASOC, boleh pakai array, boleh terserah lah ya di situ ya. Misalkan kemarin kan kita udah pakai ASOC nih. Coba Pak sekarang pakai array boleh. Variatif saja Pak ya. Oke. Setelah saya mendeteksi total baris, saya mendeteksi total page-nya jadi berapa sekarang. Perhatikan Pak. Tidak mungkin kalau gini misalnya, saya punya 20 data. Per halamannya ada 3. 20 bagi 3 berapa Pak? 7. 20 bagi 3 kok tuh? 6. 6, sekian ya? Iya. Nah, betul ya, 6, Pak ya? Iya. Betul Pak, 6, ya, sepakat ya? Iya. Tetapi kan kalau nomor halaman kan tidak mungkin koma Pak. Iya. Sepakat ya? Iya. Maka saya melakukan pembulatan. Karena pembulatannya itu tentu saja ke atas. Ya, pembulatan ke atas itu adalah sale perintahnya. Ya, sale. Jadi dia pembulatan ke atas. Sale yaitu total baris ya, dibagi dengan jumlah baris per page. Betul Pak? Rumusnya seperti itu. Iya. Oke ya, betul ya. Betul. Sekarang saya bikin query untuk setiap query pages gitu boleh. Sama dengan, perhatikan Pak, perintahnya gini Pak. Select bintang from my user. Kemarin untuk membatasi kita menggunakan perintah Pak. Where? Oh, limit. Sorry. Nah, betul ya. Limit ya. Limit, berapa limitnya? Panggil batas. Dan jumlah baris per page. Kemudian saya buat query hasil lagi ya, tapi hasil misalkan hasil data sama dengan koneksi query ya. Query page letakkan. Oke. Nah, itu dia Pak. Ini adalah step-step ya, mekanisme untuk nanti kita supaya bisa membuat pagination. Oke. Sekarang Pak, saya mau membuat pagination. Letakkan di mana? Kemarin kita kan sudah punya container ya. Letakkan di bawah ya Pak. Bolehlah di bawah ya. Oke. Di dalam kontainer atau di luar? Gini. Lebih baik sih di dalam kontainer ya, yang lebih baik ya. Maka
sekarang kan kontainer itu kan yang paling luar ini ya, betul ya? Oh iya. Yang paling luar ya, betul ya? Iya, betul betul. Caranya gini. Di sini saya enter, saya tutup Pak ininya, PHP-nya Pak. Ya. Kemudian ini dikasih PHP lagi yang di depannya. Maksudnya Pak, saya mau bikin pagination di sini. Apa namanya? Pagination-nya pagination bootstrap ya. Caranya gitu. Kita split Pak, kita pecah. Yaitu PHP yang di atas ini kan sebelum sebelum kontainer ya. Nah, yang ini kan penutupnya kontainer yang ini. Iya, betul. Jadi saya bikin di sini supaya HTML murni Pak, tidak tercampur dengan PHP-nya. Oke ya? Ya. Oke. Sekarang pagination di Bootstrap kalau kita lihat documentation seperti ini Pak. Kita bikin nav, di dalam nav ada UL, di dalam UL class pagination, di dalam UL ada LI, karena LI-nya menuju ke class page item dan diikuti dengan anchor. Ini ya. Anchor ini ya. Oke, modelnya seperti itu. Maka sekarang di sini saya bikin saja nav-nya Bootstrap ya. Bahkan di sini area label yaitu untuk misalkan nav seperti itu. Ya. Di dalam nav saya bikin UL dan ya. UL-nya jangan lupa Pak. Kelas pagination. Di dalam URL. Maaf. Iya. Nah, itu dia. Kelas pagination. Kalau ini saya press, Google ya Pak. Nah, belum ada. Belum. Ambil datanya belum. Kemudian kita punya LI, dalam LI namanya anchor ya. Oh iya. Misalkan ini pertama. Oke. Terakhir. Oke, gini dulu Pak ya, seperti Iya. itu ya. Kalau kita refresh, muncul Pak, pertama agak saya zoom. Oh ya, oke, ya. Pertama terakhir. Ya, tapi belum ada perintahnya. Iya. Oke. Kemudian sekarang caranya begini. Bagian pertama Pak, LI. Jangan lupa tambahkan kelas. Nama kelasnya tadi adalah page. Page item. Kalau dilihat ada perubahan ini ya, belum ada ya. Sudah. Sekarang pertama coba Pak. Pertama itu saya beri kelas. Nama kelasnya itu adalah page link. Page link. Nama yang diberikan juga di sini. Kita lihat perubahannya sudah ada atau belum. Muncul seperti ini Pak sekarang Pak. Sudah terlihat lebih baik ya. Iya. Oke. Jadi itu kelas-kelasnya sudah baik. Kelas-kelasnya. Sekarang gimana caranya saya mendeteksi halaman pertama dan halaman terakhir ya. Oke, caranya gini Pak. Halaman pertama pada bagian href. Ya, pada bagian href. Teruskan seperti ini Pak. Tanda tanya page no. Kan kita tadi bikin variabelnya page no gitu. Dengan
Iya. Betul. Oke. Yang terakhir, yang huruf yang terakhir, Pak. Di sini kita datanya page no ya sama dengan, nah kita perlu bantuan PHP, Pak. Oke ya. Iya. Sekarang saya Oke. tulis di sini PHP-nya atau misalkan gini deh, biar terlihat rapi ini. Ya, Oh, iya. biar biar rapi lah, Pak. Iya. Iya. Betul. Ya. Oke. Sekarang di bagian yang terakhir ya, dia kan mendeteksi halaman terakhir. Mm. Halaman terakhir bagaimana? Halaman terakhir gini aja, Pak. Saya menggunakan PHP. Kalau tidak pakai PHP ya tidak bisa ya. Yaitu echo, tak echo saja yang total page. Kan dia akan membaca Halaman totalnya terakhir. page-nya kan. Iya. Kita kan sama dengan halaman terakhir. Iya. Betul. Ya, sama dengan halaman terakhir. Oke. Kemudian coba saya refresh dulu, Pak. Ya. Pertama, terakhir. Nah, itu dia, Pak. Coba. Page no sama dengan 1, terakhir page no sama dengan 7. Iya. Tapi tabelnya belum ya, tabelnya belum berubah ya. Belum. Bagaimana supaya tabelnya itu, tadi kan kita batasi 3, Pak ya, betul ya? Betul. Supaya dia bisa muncul hanya 3 saja, saya tampilkan lagi di sini. Caranya gini, Pak. Tadi kita sudah bikin query hasil. Hasil data maksud saya. Ya, hasil data. Nah, hasil data itu ini, Pak. Kita letakkan di sini, Pak. Sama di sini. Oke, fetch ASOC gitu ya. Oke, sudah coba di refresh lagi, Pak, sekarang. Nah, itu. Iya. Mana itu saja sih penambahan. Ini kan kita pertama dan terakhir ya. Coba terakhir saya klik. Oh, ya. Betul dia, Pak. Saya kan ada 20 data ya. Iya. Saya klik pertama, nah dia kembali ke pertama. Terakhir, dia terakhir. Tapi antara pertama dan terakhir itu kan masih ada, Pak, datanya, betul ya? Iya, betul. Ada, itu kalau saya bikin 3 berarti kan ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya sampai dengan sebelum data yang terakhir ini berarti 16, 17, 18. Nah, gitu ya, baru 19. Oke, maka sekarang kita buat di antara pertama dan terakhir. Berarti kan ada beberapa page lagi gitu ya. Betul. Sekarang caranya bagaimana? Caranya kita kembali lagi ke, nah ini Pak, LI-nya ini Pak. Nah, ya. Coba saya copy. Paste di sini. 2 kali Pak. Nah, jadi total LI-nya ada 4. Yang ini saya beri nama sebelumnya. Yang ini saya beri nama setelah atau setelah. Oke, seperti ini ya. Nah, yang membedakan itu adalah pada bagian LI dan A kelas LI dan A-nya tentu saja ya. Coba sekarang di ref-nya Pak ya. Ref-nya ini ya. Pada bagian sebelumnya. Oke. Di sini tentu saja kita harus menggunakan bantuan PHP. Betul ya? Maka di sini saya buat bagian sebelumnya itu Pak ya. PHP apa? Gini Pak. Saya mendeteksi nomor halamannya berapa gini. If page number kurang dari sama dengan 1, maka apa yang dilakukan? Iya, ngerti maksudnya Pak? Atau biar supaya saya tidak scroll ke kiri kanan, ini saya letakkan di bawahnya gini ya Pak? Iya. Ya.
Tapi Bapak nanti memanjang ke kanan saja boleh ya. Hmm. Jika pitch number kurang dari sama dengan 1, apa yang kita lakukan? Misalnya gini Pak, saya gini aja, echo agar aja deh. Kan nggak ada Pak. Gitu ya. Karena kan tidak ada. Itu kalau kurang dari sama dengan 1. Ya. Kan saya tambahkan di sini else, kalau ternyata dia tidak, kalau ternyata dia tidak sama kurang dari sama dengan 1, maka apa yang terjadi? Di sini saya echo lagi, atau biar enak begitu lah. Saya taruh di bawah. Bentar, sorry. Kurang enak. Oke. Else di sini saya echo tanda tanya page number ya, sama dengan saya ikuti dengan yaitu page number yang dia dikurangi dengan 1. Itu sebelum ya. Ya. Misalkan kalau saya refresh, ini Pak, misalkan saya klik terakhir, saya klik sebelumnya, geser dia Pak, sebelumnya, Ya. 5, 4, 3. Ya gitu ya. Ya. Tapi kalau dia terakhir, datanya kan 1 Pak, paling ujung ya, ini sudah tidak bisa lagi. Kalau diklik ini tidak bisa lagi ya. Mundur sudah bisa Pak. Sekarang bagaimana maju gitu ya? Ya. Mundur sudah bisa. Sekarang gantian maju. Jadi gimana yang maju? Nah, sebenarnya maju simpel. Boleh ini saya copy. Ini saya copy semua LI ke LI. Saya paste di bawah. Ya. Tetapi yang awalnya tadi page no kurang dari sama dengan 1, ini kita ganti. Jadi lebih dari sama dengan, tapi tunggu dulu Pak, bukan lebih dari sama dengan, melainkan lebih dari sama dengan Total page-nya. Oke ya? Iya. Oke. Kemudian ini yang tadi dikurangi 1 diganti menjadi ya. Ini berarti setelah itu dia. Kan maju Pak, maju berarti kan ditambah 1 Pak. Iya, betul. Ya. Sekarang coba kita refresh lagi. Ini saya ke pertama, kemudian saya klik setelahnya, tuh geser Pak. Setelahnya sampai habis ya. Kalau sudah habis, setelahnya udah nggak bisa muncul, udah bisa tidak bisa kita klik lagi. Ya. Pertama, terakhir berhasil ya. Pertama, setelahnya, nah ini setelahnya berarti kan next ya. Atau sebelum itu kan previous, sudah bisa. Itu Pak caranya membuat pagination atau nomor hati. Gampang ya? Sangat. Bahkan tampilannya juga sudah bagus karena kita memanfaatkan Bootstrap. Jadi di Bootstrap itu kan keren banget, sudah disediain ya temanya untuk pagination. Oke. Bagaimana Pak? Sudah ya? Kalau pakai get itu kan muncul Pak. Kalau model LIUL itu nggak bisa pakai post ya Pak? Ya itu bisa dicoba Pak. Bapak coba tes gantikan jadi post. Kalau diganti jadi, kalau dia get, maka URL-nya kan kelihatan ya Pak. Iya. Coba dicek kalau diganti dengan post. Boleh Pak dicoba Pak. Bapak coba ya. Iya. Ya. Halo? Ya halo Pak, bagaimana Pak? Iya, suaranya hilang. Ya, suaranya iya. Internetnya agak ini Pak sepertinya. Iya. Oke. Oke. Baik. Ya. Oke. Atau
Atau sekarang gini Pak, coba Pak Cipto, kita kan tadi, misalkan saya klik pertama, ini Pak ya, pertama ya. Kemudian saya klik sebelumnya, kan tidak bisa ya. Ya. Tapi saya ingin ketika data pertama apa ya, page pertama muncul, tombol sebelumnya ini disable Pak, tidak bisa diklik, disable. Begitu pula kalau misalkan saya klik terakhir, maka tombol setelahnya ini juga disable. Ya, oke. Caranya gini, pada yang bagian sebelumnya di LI-nya Pak, ya, LI itu saya tambahkan di sini. Kan tadi kita bikin kelas page item ya. Kemudian tambahkan lagi begini, dalamnya sini. Nah, setelah page item, saya bikin suatu PHP. Lihat apa PHP gini Pak, jika page number ya, jika page number kurang dari sama dengan 1, itu Pak ya, maka saya echo disable. Oke ya. Ya. Kemudian di bagian setelahnya itu disebut di setelahnya, di sini Bapak gunakan PHP lagi ya. Sebenarnya ini Pak, saya copy ini aja Pak. Apa yang terjadi? Sama, echo dis lupa seperti itu. Jika page numbernya lebih dari sama dengan total page, echo disable. Atau jangan disable Pak, ya disable lah ya, disable ya, bener ya, disable ya. Betul. Coba kita refresh sekarang. Nah ini dia. Sebelumnya apa Pak? Dia abu-abu ya. Ya, ya. Nggak ada birunya. Nah, Ya. yang lain ada birunya ya. Oh, sorry, ini saya ada satu. Sorry. Apa ini? Di bawah ujung ini ada apa ya? Oh, ini Pak. Ini namanya. Oh iya. Kita hilang ya. 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 Terakhir, nah kalau saya klik terakhir, tombol setelahnya mati dia, disable. Sebelumnya dari pertama. Itu Pak. Wah, asik. Asik ya. Iya. Tapi ini kita masih menggunakan PHP ya. Query ya. Ini kan kita kan bikinnya lewat query juga ini ya. Kan lewat query. Kemudian bantuan PHP dan Bootstrap. Nah, tampilannya jadi seperti lebih cantik lagi Pak sekarang ya. Oke, seperti itu. Misalkan gini Pak. Misalkan saya ingin pagination-nya itu, ini kan letaknya by default dia di kiri Pak ya. Iya, oke. Kalau Bapak ingin dia di tengah, juga bisa Pak. Simpelnya gini, di UL class pagination tambahkan di sini namanya justify content. Kalau ingin di tengah, center. Tambahkan di sini justify content center. Ya, maka saat ini dia kalau saya refresh, pindah ke tengah Pak.
Hmm. kalau mau di tengah ya. Jadi cukup tambahkan itu dia. Tulisan penomoran halaman itu munculnya gimana? Oh, tidak, Nah, itu tidak muncul, Pak. oh gitu. Itu hanya sebagai apa ya? Sebagai keterangan saja. Sebagai Seandainya nama. Tidak cuma boleh. seandainya ditulis nap gitu aja enggak apa-apa ya? Nggak ditulis juga nggak apa-apa. Naf gitu doang boleh. Oh, Tidak berpengaruh. iya, iya, iya. Itu hanya sebagai identitasnya aja, Pak. Keterangan saja. Iya, Oke, itu ya. Seperti itu. iya. Kalau mau tampilan pagination-nya geser ke kanan, dirubah menjadi N. Oh, bukan right ya. Bukan, itu N. Dia pindah di kanan. Kalau ingin kembali ke kiri, start. Oh, Start N. Nanti dia start. akan berpindah ke kiri lagi. Ah, By default dia start, Pak. By default ya. Oke ya. Jadi pilihannya bisa start, center, atau N. Ini saya buat center. Ya. Caranya bagaimana, Pak? Tidak ada error ya, tidak ada masalah ya. enggak ada, enggak ada. Aman. Nah, cara yang kita gunakan ini masih cara yang tradisional, Pak. Oh gitu. Masih cara yang minimalis gitu. Maksudnya Ah, ya, boleh lah, boleh gitu ya. Tapi kan kalau ada cara lain yang jauh lebih advance kan lebih asik, Pak. Ya. Mohon maaf Pak Cipto, sebelum saya lanjutkan, saya izin untuk ke toilet sebentar ya. oh iya, iya, monggo, monggo. Oke, Monggo. baik. Mungkin ya bareng 5 menit ya. Iya, enggak apa-apa, santai sama. Ya, ya kita sambil break dulu Pak ya. Mungkin Bapak mau ngambil kopi atau gimana ya. Iya. Oke. Baik, saya izin dulu Pak. Oke, oke, oke.
Iya. Iya. Oke, saya sudah kembali. Iya. Sekarang mau saya lanjutkan kembali Pak. Untuk yang pagination ini sudah oke ya. Iya. Oke, tapi seperti saya bilang tadi, kita ini adalah cara yang tradisional, yang simple banget ya. Nah, saya mau menambah lagi sekarang. Masih pagination Pak, tetapi ini lebih advance. Di mana pagination-nya itu akan bisa dikombinasikan dengan satu ya, ada apa namanya? Pagination, nanti ada juga pencarian ya. Dia ada juga misalnya nih Pak, biasanya Bapak menampilkan data itu saya mau bisa 10 data atau 15 data atau 20 data bisa saya ganti-ganti Pak. Oh. Gitu ya. Oke Iya. ya. Nah, ada namanya Bapak lihat ya. Data tables. Datatables.net. Pernah menggunakan ini Pak? Enggak. Belum tahu, baru pertama kali tahu ya. Iya. Oke, namanya adalah data table. Ini di sini disediakan contoh Oh, Pak. anu Nah, ya. ini dia. Oh. Mana maju Pak? Halo? Halo, bagaimana Pak? Baru pertama kali melihat ini? Iya. Nah, jadi ini Pak namanya data tables. Ini ibaratnya tuh library buatan orang begitu Pak ya. Bisa kita gunakan. Nah, ini gratis kok, tidak berbayar ya. Contohnya ini Pak, bentuknya seperti ini. Ya, satu dia misalkan kita bisa show berapa entries, berarti berapa baris dalam satu tampilan. Ya, kemudian ada ini apa namanya pagination halaman 1, halaman 2, halaman 3, 4, next, next atau previews gitu ya. Dan ada pencarian. Misalkan saya tuliskan CA. Tinggal pencariannya berdasarkan apa gitu aja, Pak. Misalnya sih berdasarkan boleh di sini ada name position itu ya. Dan position. Ada Angelica CA ya. Dia di sini apa? Nah, ini ada technical ini kan CA. Misalkan saya buat di sini lebih spesifik. Misalkan sales, maka semua yang position sales akan muncul ya tanpa perlu kita susah-susah bikin pencarian Pak. Nah sudah disediakan sama dia, tinggal kita manfaatkan saja yang namanya data. Baik, oke Pak, sudah siap Pak? Ya. Oke, bentar saya coba geser. Kita punya data seperti ini, tapi kita Halo? ya halo Pak, bagaimana Pak? Iya. Suaranya putus-putus ya? Ya, oke. Malam Jumat Pak, biasa Pak. Malam Jumat ya. Oke, sebentar, saya coba buka. Pakai file baru aja nanti. Ya, nanti pakai file baru saja Pak, Oke. supaya Yang saya lama. tahu bedanya. Ya. Oke, ya, supaya tahu nanti perbedaannya seperti apa. Oke, baik Pak. Sekarang saya mau bikin sebuah file baru. Bikin file baru Pak ya. Saya bikin file baru, saya beri nama tampil data tables.ph. Nama filenya Pak, tampil data tables.ph. Ya, oke. Ya. Nah, yang perlu kita lakukan sekarang adalah saya buat HTML dulu ya di sini. HTML, jangan lupa berikan head. Ya. Kemudian kasih title lah. Betul ya. Misalkan tampil data tables. Nah,
Nah, cara penggunaannya bagaimana Pak? Caranya gini, perhatikan. Di dalam head, saya kembali ke sini. Nah, ini dia. Kita harus mengambil ini Pak. Jadi, Bapak buka Pak di browsernya Bapak ya, datatables.net ya. Sekarang ini di copy Pak. Satu dulu yang ini ya. Saya letakkan dia di bawahnya. Sorry. Caranya nggak gitu. Caranya gini Pak. Kan itu CSS ya. Yeah. Kalau CSS berarti kita harus menambahkan apa? Link rel gitu ya. Iya. Link rel style sheet. Nah, pada bagian href-nya ya. Paste. Iya. Oke. Saya kira tadi sudah ada link relnya. Ternyata belum ada ya. Iya. CD berasal dari cdn datatables.net slash versinya ya 1.10.21 slash css slash jquery datatables.net. Itu CSS-nya Pak. Kemudian berikutnya JavaScript-nya Pak. Ini JS-nya ya. Iya. Caranya masih sama. Ini saya copy. Kalau JavaScript bagaimana? Kalau JavaScript menggunakan kata kunci script src paste di situ. Oh iya. Apalagi di situ sudah ya, sepertinya itu saja ya. Sudah. Ya. Kemudian boleh Pak bootstrap Pak. Oh iya. Bootstrapnya digunakan lagi juga boleh. Kombinasi Pak. Ya, kombinasi. Ini dia. Kombinasikan ya. Saya copy. Ini saya kasih keterangan gini. Tables di bawahnya adalah bootstrap. Oke ya. Data tables dan oke. Sudah, sekarang saya buat body. Oke, body di situ ya. Oke, untuk mengambil data tables dan bootstrap tidak ada masalah Pak ya. 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 Sekarang di dalam body saya bikin gini Pak. Dot bikin div class container ya. Supaya dia tidak terlalu melebar dan ada di tengah-tengah nanti isiannya ya. Kita gunakan container. Di dalam kontainer misalkan di sini saya buat misalkan 4H4 ya. Data search judulnya Pak. Ya. Kemudian kita bikin table di sini. Namanya data table berarti dia butuh tabel Pak. Ya. Oke, dia butuh tabel. Di sini saya beri dia suatu kelas. Kelasnya adalah display responsive. Itu kelasnya bootstrap, bukan? Bukan Pak, ini dari data tables. Oh, oke. Ya, display responsive itu dari data tables. Sekarang kita udah ngomongkan data tables Pak di sini ya. ID-nya misalkan saya buat users table. Nah, saya bikin thead yang ini apa? Oke, ada username ya. Iya. Kemudian ada Ini dan satu lagi adalah registration date. Pak mau tanya. Ya, monggo Pak. Bedanya TH sama TD apa Pak? Oh gini, di HTML5 ini kan HTML5 Pak kita ya. Iya. HTML5 itu muncul komponen baru Pak. Namanya thead dan tbody. Bapak menggunakan itu tidak biasanya?
Enggak, TD aja. Nah, langsung TRTD gitu ya. Iya. Sorry Pak, saya kurang satu Pak, kurang TR di sini. TR ya. Nah, makanya saya kok ada yang kurang apa gitu ya. TR ya. TR itu, nah, jadi ada komponen baru namanya T-head dan T-body. Ya, jadi tabel itu Pak, kalau saya bikin yang namanya T-head, itu untuk nama-nama kolomnya Pak. T-body untuk isian dari kolomnya. Nah, kalau saya buat TH, coba Pak, tampilkan saja ya. Tampil data tables.php dibuka. Tampil data tables.php. Nah, itu dia. Maka Pak, nama-nama kolomnya itu akan dicetak tebal Pak. Kalau saya buat head atau TH tadi itu Pak. TH atau TH. Maka nanti di sini dicetak tebal. Sedangkan yang di dalam T-body tidak akan dicetak tebal, tapi menjadi isian biasa. Oh, Misalkan ya. Pak, saya buat di sini T-body, TR, langsung aja TD. Saya punya 4 ya. Misalkan saya refresh. Ini Pak. Oh, ya, ya, ya. Tahu bedanya ya? Ya. Kalau T-head, nama kolom dicetak tebal. Tapi kalau T-body, berarti kan isiannya ya, itu tidak dicetak tebal. Biasa, ditampilkan dengan teks biasa. Bedanya di sini. Supaya apa Pak ya? Supaya tampilannya lebih cantik aja. Ya. Ya. Ini ya, menggunakan T-body. Tapi saya di sini tidak menggunakan T-body. Mana setelah div, ya, saya bikin script untuk data tables. Jadi di sini script namanya adalah script Ajax. Ya, saya bikin script Ajax untuk mengakses data tabelnya, Pak. Oke ya. Sekarang saya lakukan kembali. Kita sudah mengimpor data tabel di atas, tinggal kan dipanggil. Nah, bagaimana cara memanggil? Caranya begini. Sekarang fokus di sini. Saya buat script biasa. Tuliskan begini. Document dot ready. Bikin sebuah function. Seperti itu. Kalau halamannya siap, maka disisipkan sebuah fungsi di dalam. Nah, pertanyaannya apa Pak sekarang isi dari fungsi? Nah, sekarang begini. Tadi kita bikin sebuah ID-nya tabel Pak ya. Namanya apa Pak? Search table. Ya. Masukkan ID itu user. Jadi ini Pak, ini merupakan ID-nya tabel Pak. Harus sama ya. Iya. Tidak boleh berbeda ya, harus sama. Saya punya tabel yang ber-ID ini user table, ya. Masukkan dia ke dalam data table. Data table. Mungkin agak saya zoom biar lebih jelas terlihat oleh Pak. Oke. Nah, di situ Pak, data table itu memiliki beberapa atribut. Atribut yang pertama disebut dengan processing. Itu kita buat nilainya through. Oke. Berikutnya, setelah processing di bawahnya berarti boleh ada namanya server side. Ini juga. Kenapa kok server side? Karena nanti datanya akan kita tampilkan lewat PHP. PHP adalah bahasa pemrograman server side. Oke ya? Dan jangan lupa tambahkan server method. Saya gunakan post. Post. Kemudian
Ajax. Ajaxnya di mana? Ajaxnya saya letakkan dia di suatu tempat, panggil dengan menggunakan URL, dan tuliskan nama filenya apa. Misalkan saya buat di sini file.php. Berarti kita nanti perlu membuat suatu file baru, Pak ya. Namanya adalah ajaxfile.php. Oke ya? Iya. Tapi belum selesai. Di sini tambahkan lagi columns. Ada S-nya ya, columns. Kolomnya apa saja Pak yang mau Bapak tampilkan? Nah gitu maksudnya. Gitu ya. Ya. Saya buat yang pertama data, yaitu kolom ID. Gitu Pak. Koma. Setelah kolom ID, saya buat data. Kolom apa lagi Pak? Kolom username ya. Username ya. Sepertinya ada suara tukang bakso lewat. Bapak Madiun di Madiun mana Pak? Kota Madiun di Kota ya, kota ya. Madiun itu setelah Madiun apa Pak? Kota kalau ke barat berarti kan Jawa Tengah ya? Ke barat Magetan. Nah, masih ada Magetan ya berarti ya? Magetan sama Ngawi. Jadi kalau yang selatan jadi, Magetan, utara Ngawi. Magetan ke utaranya Ngawi ya. Tapi kan kalau sekarang kan lewat tol itu tembus-tembus saja ya Pak, cepet. Iya. Kalau saya itu dari Malang Surabaya, Surabaya Jakarta. Itu lewat tol terus itu waduh gila itu. 8 jam aja, kali 10 jam lah sama istirahatnya itu udah nyampe Pak. Ngebut jadi Jakarta Pak. Kalau dulu kan bisa, waduh lama sekali ya. Dulu saya kalau ke Jakarta itu bawa mobil sendiri, belum ada tol itu ya, 18 jam. Nah, 18. Sekarang terpangkas 10 jam Pak. Mungkin kalau saya Madiun ya 8 jam. Iya. Cuman ya bayarnya itu ya lumayan. Tapi kan kalau ibaratnya kalau dibandingkan dengan misalkan apa kereta atau pesawat Pak, kalau satu keluarga isinya 2 orang, kayak om saya kan anaknya banyak tuh. Tiket kereta berapa? Tiket pesawat berapa ya? Iya. Lebih nyantai Pak mobil. Ya lebih hemat lah. Oke, data ada ID, data username, kemudian bikin data lagi email ya. Dan satu lagi ini nama-nama kolomnya, nama-nama kolom yang di tabel ya. Jangan salah. Oke, jangan lupa titik komanya. Itu. Oke, sudah. Seperti ini. Ya, selesai. Oke ya, oke Pak. Ya. Sekarang Pak, ini saya simpan dulu. Tapi kalau ini dijalankan ya belum bisa Pak. Karena belum file apa namanya tadi Ajax filenya belum ada kan? Ya. Sekarang bikin Pak. Namanya ajaxfile.php ya. Bikin file baru. Nah, Pak, sekarang daripada Bapak ngetik-ngetik banyak, sebenarnya saya sudah menyediakan data tables. Kalau kita lihat di sini, ada code yang bisa digunakan ya. Ini HTML-nya kan seperti ini ya. Ini kan sudah kita buat ya. Dan menggunakan CDE ini sudah. Stepnya bukan custom. Nih, kita bikin seperti ini loh Pak. Ya. Kita bikin seperti ini. Ya. Nah, seperti ini. Nah, cuma daripada Bapak ngetik-ngetik, saya itu sudah menyediakan Pak. Nah, saya sudah menyediakan
Bapak tinggal menggunakan. Nah, contohnya seperti ini, Pak. Nah, saya sudah menyediakan, mau saya gunakan. Saya copy dari tempat saya letakkan di sini. Ini seperti ini, Pak. Sudah saya kasih keterangan, Pak, di sini. Yang pertama, encode koneksi ini pasti, Pak, ya. Terus, Iya. okay. Kemudian membaca value-nya, itu perintahnya pasti seperti ini, Pak. Bapak mau bikin data tabel untuk segala macam tabel, caranya sama, Pak. Sama semua. Yang membedakan itu hanya ini, Pak. Yang jelas koneksinya ya, koneksinya. Nanti ini, pencariannya, Bapak mau mencari apa? Ya, Bapak mau mencari apa? Saya mencari username, ya. Kemudian membuat pagination, ya. Cuma Bapak tinggal menggantikan nama-nama tabelnya saja, Pak. Nama tabel itu ada satu, dua ini ya, 3, selesai. Sama ini, Pak, tentu saja Bapak datanya harus menyesuaikan ya, nama-nama kolomnya kan. Udah itu doang. Yang lainnya sama, biarkan persis. Jadi Bapak mengganti koneksi dulu ya, harus pasti harus ada ya. Yang ini biarkan aja, nggak usah tidak perlu diubah. Kemudian search kan untuk pencarian, Bapak tinggal mengganti. Di sini saya menggunakan username like or email like. Di yang mengandung kata-kata tertentu gitu ya, di username atau di emailnya. Kemudian ya query-nya jangan lupa untuk diubah juga, yaitu koneksinya dipanggil. Ya. Di sini menggunakan prosedural, Pak, tidak menggunakan OOP. Iya. Biasanya saya kan pakai gini ya. Ya, pakai ini aja boleh. Ya, ganti aja nama tabelnya. Nama tabel munculnya cuma 3 kali, Pak. 1, 2, 3. Sudah. Kemudian jangan lupa nama-nama kolom. Selesai. Ya. Nah, sekarang saya mau ngetes dulu, Pak. Nah, bener nggak sih itu muncul gitu ya? Saya refresh. Tampil data. Oh, tunggu. Tampil data tables.php gitu. Ajax. Oh, ada satu yang lupa, Pak, belum saya explore, Pak. Ada yang namanya jQuery, Bapak pasti tahu. jQuery. Nah, ini dia jQuery, Pak. Nah, ini kurang satu, Pak. Tadi saya lupa jQuery. Ini kalau saya pakai data tables, dia perlu yang namanya jQuery. Bapak buka aja jQuery.com/download. Gitu ya. Ya. Kemudian di sini ada download compress. Ini jangan di-download, Pak. Cukup begini saja. Klik kanan, copy link address. Gitu ya. Kemudian karena dia jQuery itu JavaScript, maka ini saya letakkan di jQuery. Gunakan script script src. Nah, yang di copy tadi saya paste di situ. Nah, gitu. Gunakan cara CDN. Baik, seperti itu. Kemudian saya refresh lagi. Query sudah. Data tablesnya tadi. Coba kita cross check lagi. Script src. Link rel. Nah, ini ya. Ref and data tables. Sudah benar ya. Ini CSS-nya. Dan yang bawah ini adalah script. Sebentar. Div class, oke. ID-nya tadi adalah user stable ya. User stable. Dan
Ini diletakkan di dalam body scriptnya itu. Coba saya cross check lagi scriptnya, jangan document.ready function. Oke, dollar dalam kurung ketik satu dulu. Oke, kemudian pagar search table dot data tabel ya. Processing udah kok. Processing server side ada server udah, kemudian Ajax file. Bapak, Ajax file mana dia Ajax file? Ini di sampingnya. Nah, ya. Ini Bapak belum bikin ya, nggak apa-apa nanti aja. Iya. Saya mau cross check dulu. Ini sudah benar. Tampil data tables. Columns tulisannya benar ada S. Saya biar tampilannya agak rapi Pak, saya rapikan dulu. Tabelnya gitu doang, gitu aja tadi. Dan apa tadi namanya? Ajax file. Ajax file. Oh ini Pak, koneksinya Pak, saya salah. Oh iya. Koneksinya itu titiknya cuma satu, karena dia Ya. Kalau titik dua kan ke folder. dua berarti keluar gitu ya. Sorry. Control Shift key. Ini dia. Ini Nah, itu Pak. oh. Ini error di sini. Atau jangan-jangan saya karena koneksi internet lama. Ini kan kita menggunakan CDN tadi. Oke, sebentar, ini ada yang error Pak. Oh, I see. Biasanya itu jQuery itu harus diletakkan paling atas. Oh, iya. Pangkatnya minta paling tinggi. Betul sekali Pak. jQuery itu biasanya penyakitnya itu begitu Pak. Penyakitnya ya. Karena yang bawah-bawah baca yang atas. Betul. Mungkin. Nah, iya kan, benar kan apa kata saya? Nah, ini kok kenapa di dalam gini sebentar. Oh, type class container tadi ya. Display responsive. Mungkin saya tambah file width-nya saya buat 100% supaya munculnya penuh. Nah, oke. Nah, ini Pak data table Pak. Yang tadi saya ini ya. Bapak tinggal search saja di sini. AB yang mengandung AB username-nya muncul semua. Ternyata dia ada 7 Pak. Nah, di sini kan muncul Pak. Ya. Filtered from total 20 entries tuh Pak. Kan enak Pak. Kan jauh lebih cakep gitu loh ya. Kan kalau ya ini tapi kita memanfaatkan punya orang ya, nggak apa-apa Pak, ada orang bikin kita manfaatkan kan boleh gitu ya. Oke, coba kalau di Webex ini tidak bisa kirim file ya. Nanti di email aja. Di email boleh. Kalau di Zoom itu bisa Pak. Iya. Oh, ini ada share content. Bisa Pak, share file Pak. Nah, coba ya saya share filenya dulu Pak ya. Biar Bapak nanti langsung bisa buka gitu. Oke, htdocs HP ya. Yaitu tampil data tables
dan Ajax file ya Pak. Saya lihatnya di mana file? Sebentar. Oh nggak bisa Pak, dia mintanya filenya. Oke lah, saya kirim by email saja ya, biar gampang ya. Iya, iya. Email Paling saja lah. Oke. Coba saya kirim lewat email, nanti Bapak bisa lihat. Kalau extensionnya tidak diketahui, tidak bisa dikirim. Webex-nya itu tidak mengenal .php. Kemarin emailnya, oke, Cak Cip ini ya. iya, Cak. Saya kirimkan lewat data tables. Sama file SQL-nya mungkin. Oh, tabel database-nya Pak. Iya, biar nggak usah ngetik. Oh, oke. PHP, search, saya ekspor dulu ya. Oke, share folder, SQL-nya saya kirim, kemudian Ajax-nya. htdocs, belajar PHP, tampil data tables.php dan Ajax file ya. Yang beberapa kemarin di aja. Kemarin kan ada yang belum, Pak. Oh, kemarin yang tampil data itu, Pak? Iya, yang betul ya? Iya, tampil data sama iya ada dua. Tampil data ya. Iya. Tampil data saya kirim. Kalau saya lihat objek oriented itu pemrogramannya hampir sama ya, hampir di semua program ya. Duh, Pak, namanya aja object oriented, Pak. Ya sama lah. Sama ya. Gunakan sama Pak, yaitu konsep OOP, tetapi dengan bahasa pemrograman yang berbeda-beda. Sama iya. semua, Pak. Caranya sama semua. Istilah-istilahnya juga hampir sama ya. Sama, istilahnya sama semua. Karena kan ini konsep, ini adalah apa namanya, konsep itu bagaimana ya, kalau saya menjelaskan. Ini berlaku untuk secara global gitu loh Pak. Oh ini jangan. Bisa masuk ya, oke. Konsepnya sama, tetapi bahasa pemrogramannya yang berbeda. Oke. Silahkan Pak Cipto, bisa dicoba dulu ya. Iya. Yang data tables ini ya. Asik ini Pak, udah gampang banget ya. Udah komplit loh Pak. Ini kemampuannya. Fitur-fiturnya kita nggak usah dibikinkan sama dia, kita tinggal ngatur aja konfigurasinya apa. Sedikit aja yang. Kalau nanti data banyak itu tetap ringan atau mungkin? Ringan Pak. Loh Pak, tujuannya pagination itu apa Pak? Ya, membuat ringan. Iya, membuat ringan. Jadi Bapak tidak perlu menampilkan seluruh data di waktu yang bersamaan kan? Yang dipecah-pecah. Di data tables itu memecah-mecah datanya itu per halaman 10 misalkan. Itu. Ya memang begitu tujuannya. Supaya lebih ringan. Nah, itu Pak Cipto. Kan asik ya di sini. Iya. Silakan Pak dicoba dulu Pak, kalau ada kesulitan monggo ditanyakan ya. Tapi Bapak coba dulu ya. Iya. Belajar. Tampil data tabel.
Ya, Bagaimana Pak? Sudah muncul ya, sudah. data tablesnya seperti ini ya bentuknya ya. Ya. Oke. Jadi fitur-fiturnya komplit Pak. Ada show entries mau berapa data di setiap halamannya ya. Kemudian ada fitur pencarian. Bahkan dia punya fitur ini Pak, sort, urutkan Pak. Kan asik ini ya. Ada lagi pagination, komplit dan pencarian. Oh iya. Oke. Dia Gimana tidak Pak? kelihatan anunya, apa gate-nya. Oh, tidak kelihatan. Ya, kan kalau kita buat Itu tadi yang, kan kelihatan. itu yang Bapak tanyakan tadi. Saya jawab di sini. Mm-mm. Nah, kita nggak usah ngoding terlalu rumit-rumit, Pak. Kan gampang udah. Iya. Oke ya. Kalau linknya itu di download itu bisa ya, Mas? Link apa, Pak? Mas yang kan kita grabnya tadi kan linknya ke sana-sana itu, yang atas. Oh, nggak bisa, Pak. Ya bisa ya. Bisa Mas dong. ini diarahkan ke kita nanti kan barangkali suatu saat internet lemot atau apa. Tidak bisa, Pak. Nggak bisa. Karena, ya karena kita ini tadi sih. Sebenarnya mungkin karena ini ya. Karena kita di sini menggunakan Nah itu loh. SRC-nya ini kan seperti ini. Kalau kalau internetnya putus ya nggak bisa. Nggak bisa. Dananya putus dan selesai. Tapi sekarang memang begitu loh, Pak. Nah gitu Hampir ya. saya lihat 85% lebih semua aplikasi di internet itu begini Pak caranya. Dia tidak Masih Pak. menyimpan, misalkan ini jQuery Bapak download taruh di lokal, boleh sih sebenarnya, tapi itu sekarang tidak begitu. Karena kenapa? Semua orang menganggap internet itu adalah kebutuhan primer Pak. Kalau dulu kan internet kan kebutuhan tersier mungkin kalau dulu. Zaman dulu kan Iya. itu mewah banget gitu internet. Sekarang tidak. Sekarang itu internet adalah sesuatu hal yang harus dipenuhi. Bahkan ada yang mengatakan tidak bisa hidup tanpa internet. Ya enggak lah, artinya memang sekarang cara yang paling mudah cepat itu caranya memang menggunakan ini namanya cara CDN Pak, CDN. Kita mengambil URL-nya. Hmm. Iya, Ya. CDN ya, CDN. Istilahnya itu CDN. Ya memang begitu Pak. Sekarang begitu, ngetrennya begitu. Terus aplikasi kok seperti itu. Nggak Nggak cuma perlu. PHP aja, ya semua. Semua gitu ya. Sama, iya memang begitu. Misalkan saya bikin aplikasi dari framework yang lain ya, Nah, caranya begitu semua. kalau banyak framework itu upacaranya banyak ya. Ini kayak tadi ya. Kalau framework, saya boleh kasih satu contoh. Hah? Ini yang sudah saya lakukan dari hari Senin yang lalu ya. Saya mempelajari yang namanya React, React, nah, iya. React JS lah. Ya. Dari React JS ada React Native. Nah, React
JS itu untuk yang versi web, React Native itu untuk versi mobile. Oh iya. Dipisah Pak, sama dia dipisah ya. Tapi maksudnya sama-sama React. Nah, React itu framework tapi dibuatnya dari JavaScript. Jadi framework JavaScript. Ya ini sekarang lagi tren gitu ya. Selain React itu ada lagi namanya JS. JavaScript juga Pak, JavaScript. Bahasa JavaScript itu bahasa saya agak susah ya. Agak susah ya. Lebih susah daripada PHP. Pak, JavaScript itu Pak, adalah bahasa pemrograman tersulit di dunia yang pernah saya pelajari. Aduh, JavaScript ini kacau lah ya. Tapi karena dia rumit, sulit, tapi Pak, hasilnya Pak, hasil dari aplikasi yang dihasilkan oleh mereka itu oleh JavaScript, hasilnya itu the best Pak, luar biasa. Hasilnya itu the best. Gitu. Ada React, ada Vue, ada lagi namanya Angular. Angular ya. Kalau kita mau belajar React itu harus bisa bahasa JavaScript-nya dulu, enggak? Nah, Bapak kalau mau belajar React, Vue atau Angular, Bapak belajar yang namanya JavaScript ES6. JavaScript ES6. ES6 itu versi Pak maksudnya. Versi ES6 ya. ES6 sekarang. Biasanya itu yang menyediakan ES6. Nah ini dia. Mozilla Pak. JavaScript itu yang mendevelop atau yang mengembangkan itu dari Mozilla Pak. Mozilla Pak. Nah, Bapak cari yang versinya adalah ES6. Kenapa? Itu versi minimal yang harus dikuasai. Nah ini dia ES. ES itu singkatan dari ECMA. ECMA script. Sekarang Pak, hampir semua program kan pakai JavaScript. Oh, tapi beda Pak. Setiap versi punya ini sendiri. Enggak, maksudnya kayak Google itu mengeluarkan API ya, pakai betul, JavaScript. Betul. Karena JavaScript itu kan open source Pak. Semua orang itu boleh mengembangkan. Ya. Nah, kalau Bapak mau belajar Vue, apapun lah yang framework JavaScript ya, Bapak harus bisa JavaScript dulu minimal versi ES6. Sekarang itu kalau nggak salah sudah ES9. ES6 itu 2015, ES9 itu 2019. Tapi minimal Pak, jadi Bapak minimal harus belajar ES6 dulu. Yang versi minimal. Kalau Bapak mau belajar versi paling baru ya silakan. Cuman dasarnya itu ada di versi ES6. Sulit Pak, waduh Pak, kayak mabuk Pak belajar JavaScript. Bahasanya itu perasaan agak susah dipahami gitu. Ya itu waktu lah Pak. Kalau susah itu ya relatif lah. Kalau ibaratnya gini Pak. Contoh saya ini kan instruktur trainer, kemudian saya mengajar gitu. Saya kan dituntut untuk bisa mengajar apa saja. Ya. Kalau saya disuruh ekspor di JavaScript, ya saya tidak bisa Pak. Karena saya juga mengajar PHP, saya mengajar Java, ya saya mengajar Android, saya mengajar segalanya. Tapi kalau saya disuruh ekspor, misalnya ekspor JavaScript, ya berat Pak, karena kan saya harus mempelajari semuanya. Waktu yang saya gunakan ini kan tidak hanya untuk belajar, tapi juga untuk yang lain. Tapi ini bukan curhat ya Pak. Nah, kapan nanti mungkin saya belajar JavaScript lah. JavaScript ya, monggo Pak. Sebenarnya kalau Bapak mau belajar secara autodidak ya boleh lah. Belajar autodidak nggak perlu Pak, karena kan Bapak perlu baca, perlu trial, perlu ya ibaratnya trial and error lah. Coba-coba dulu, ada error ya nggak apa-apa, yang penting nyoba dulu.
biar tahu. Nah, orang kalau mau apa namanya terjun ke medan laga silat gitu misalnya, kan harus latihan dulu Pak. Latihan dipukul dulu gitu ya, latihan ditendang dulu, baru bisa pukul bisa tendang. Kalau baru pertama kali turun, tidak dipukul, tidak ditendang, nggak tahu rasanya Pak ya. Oke, ya jadi kalau memang Bapak ingin belajar JavaScript monggo. Sebenarnya gini Pak, saya menyarankan Bapak kalau mau belajar JavaScript dulu silahkan ya. JavaScript itu harus Pak. Ya, stepnya tuh gini Pak, Bapak belajar dulu yang namanya Node.js. Ini pertama kali nih Pak, harus ini Pak. Ya. Node ini server side-nya ya? Ini server side. Jadi seperti PHP Pak, PHP kan juga server side ya. Ini ada namanya Node.js. Bapak belajar dulu Node.js. Tapi belajar Node.js, belajarlah yang namanya Express. Jadi ada namanya Express, Node.js Express. Express.js.com. Nah, Express itu Pak merupakan framework yang dibangun ya murni dari Java dari Node.js. Bapak belajar Node.js dulu, belajar Node.js, baru belajar Express. Express itu adalah framework yang dibangun murni dari Node.js. Ya, baru setelahnya bolehlah ke React, bolehlah ke Angular, bolehlah ke Vue. Ya, tapi urut-urutnya begitu ya, JavaScript dulu, belajar JavaScript, dan belajar Node.js, ya setelah belajar Node.js, yang dipakai di ini apa beda dengan JavaScript yang di PHP itu? absolutely berbeda Pak. Begitu. Ya, Pak. Versinya beda. Ya, maksudnya struktur pemrogramannya beda gitu ya? Kalau struktur berbeda, karena begini, JavaScript yang kita gunakan di PHP tadi itu menggunakan Ajax namanya Pak. Ajax ya. Tapi kalau Bapak menggunakan JavaScript yang versi ES6, kan minimal ES6 ya saya bilang tadi ya, Ajax itu sudah hilang Pak. Ya, sekarang dia menggunakan yang namanya fetch. Jadi beda. Ya. Kalau bicara struktur ya jelas beda Pak. Karena versinya sudah beda ya. Oke. Urut-urutannya begitulah kurang lebih Pak. Belajar dulu JavaScript ES6, ES6 belajar Node.js. Ya, dari Node.js kita beralih ke Express. Dari Express Bapak boleh pilih React dulu boleh atau Angular dulu boleh ya. Kemudian misalkan saya belajar Angular habis Express Angular, habis Angular React, habis React misalkan gitu. Ya urut-urutannya kurang lebih seperti itulah. Biasanya kita milih salah satu sampai. Kalau milih salah satu saja boleh. Jangan React saja atau Vue saja. Kalau saya Pak, jujur nih, saya pelajari semuanya itu. Saya pakai semua. Saya ngajar semuanya. Saya ngajar semuanya itu. Ya, tapi mungkin kelemahan saya adalah saya tidak bisa yang seperti sangat expert gitu, membahas sangat dalam. Karena memang itu tadi. Saya kan ngajar semuanya. Iya. Kecuali kalau saya disuruh ngajar JavaScript doang. Wah, saya benar-benar dalam itu. Tapi kan kadang saya harus ngajar kayak Android, Java, atau yang lainnya gitu kan. Kalau Android berarti apa Java ya atau pakai React? Oh gini, di Android itu ada pilihan Pak. Ada namanya kita bikin Android native, itu menggunakan Android Studio ya. Ya, native. Ini yang native-nya. Nah, Android Studio itu bahasa pemrograman yang digunakan itu ada dua jenis Pak sekarang. Ya, pakai Java atau pakai Kotlin. Kotlin. Ya, Java ya semua orang tahu Java lah Pak ya. Kemudian ada lagi yang Kotlin itu adalah bahasa pemrograman bahasa ibu dari si Android. Oh gitu. Ya, jadi memang bahasa dasarnya Pak. Kalau Java kan ada sendiri ya. Iya. Nah, kalau khusus untuk Android namanya Kotlin. Tapi Java juga. Kemudian ada lagi Bapak kalau misalkan ingin
saya tidak mau pakai Android Studio, kita ada namanya React Native. React Native. Nah, React Native itu temannya React JS, Pak. Temannya. Ya, bedanya React JS itu untuk aplikasi berbasis website, React Native itu untuk aplikasi berbasis mobile apa? Ya mobile Android bisa, mobile iOS bisa gitu. Yeah. Sekarang sudah sebegitu jauh ya. Waduh, itu dia Pak. Kalau mau mengejar juga kayaknya nggak terkejar gitu Pak. Banyak banget. Itu versinya itu berubahnya cepat gitu loh Pak. Iya, Ajar sih belum karena kan sampai. mereka iya kita belum sempat belajar yang ini udah ada yang baru gitu. Ya wajar Pak karena mereka kan developernya banyak Pak orang Pak. Iya, iya. Kita kan sendirian Pak. Ya kan kita sendirian disuruh belajar begitu banyak update ya pusing juga kan. Ampun, ampun. Ya oke. Nah mungkin Pak Cipto berminat training lanjutan apakah itu framework yang sudah saya jelaskan tadi gitu ya atau Bapak mau yang lainnya gitu ya. Sebenarnya ada sih Pak, kita punya paket Pak, paket training. Paket trainingnya sebentar, saya coba buka dulu. Paket trainingnya itu ini Pak. Ya, ini. Nah ini dia Pak. Wajah saya ya. Kelihatan Pak ya? Iya. Nah judulnya ini workshop yang akan kita jalankan tanggal 6 sampai 8 Juli ya. 6 sampai 8 Juli bulan depan berarti Pak ya. Minggu depan ya. Udah minggu lagi, 2 minggu lagi. Menjadi web developer profesional. Jadi ini kita akan mencoba belajar ya membuat aplikasi website. Tapi tujuannya bukan hanya belajar Pak. Tujuannya adalah menjadi becoming a professional web developer. Ya isinya di sini sebenarnya kalau isi sebenarnya boleh banyak Pak. Cuman karena keterbatasan waktu tentu saja isinya itu ada 3 Pak. Ya, yang pertama mengembangkan aplikasi website dasar. Nah kan HTML, CSS, pasti ini harus dikuasai. Ini adalah fundamental, ini adalah foundationnya. Ya. Nah, kalau sudah mengikuti yang pertama, boleh ikuti yang kedua. Menggunakan aplikasi website. Nah, kita menggunakan Node.js dan Express tadi yang saya sebutkan. Ya. Nah, baru pilihannya Pak, di situ ternyata banyak yang memilih Vue daripada React. Karena Vue ini kan website ya. Kalau React kan web atau mobile, ini kan khusus untuk web nanti. Jadi mengembangkan aplikasi web dengan ada 3 hari, setiap harinya kita itu masing-masing itu ya, satu hari. Kebetulan Pak, ini kalau saya nggak baik nggak saya kasih info ini. Bapak boleh Pak ikut protolan. Aduh, protolan itu maksudnya gimana ya? Masing-masing ya. Saya misalkan yang nomor 1 saya tidak mau ikut karena saya sudah bisa. Ya nggak usah ikut Pak. Bapak boleh ikut 2. Bayarnya tapi 500.000 Pak. Kalau Bapak ambil 3, itu 1,5 juta, tapi penawaran khusus hanya 1 juta. 3 hari 1 juta, tapi materinya mantep itu Pak. Nah, 3 materi berbeda. Ya, tapi kalau Bapak bayarnya early bird sebelum tanggal 27, berarti masih ada 2 hari lagi Pak. Bapak hanya cukup membayar 700. Nah, pertanyaannya Pak, Bapak sudah punya voucher Inixindo belum? Belum. Kalau sudah punya, Bapak dapat lagi potongan 250. Hanya bayar 500. Oh, kan enak, Pak. Tanggal berapa Pak itu? Kenapa, Pak? Tanggalnya tanggal? Ini dimulai tanggal 6 Juli sampai 8 Juli. Oh, jam 9 pagi. Ya, pagi, Pak. Iya. Iya. Kalau ini malam saya tidak bisa ini, Pak. Tanggal-tanggal segini. Iya, iya. Ini pagi masih ngantor ya, Pak? Iya, masih ada. Tidak apa-apa lah, Pak, kan izin dulu.
Iya. Toh itu juga cuma sampai jam 12 Pak, cuma 3 jam, setengah hari aja Pak. Iya. Gitu ya. Tapi kalau kelas malam untuk tanggal itu saya tidak bisa. Iya. Ya ini info dari saya seperti itu. Iya. Jadi kita tidak hanya belajar di sini, tapi kita Mhm. juga akan menjadi. Hmm. Kenapa Pak? Karena gini Pak, kalau Bapak ikut rangkaian workshop series ini Pak, rangkaian workshopnya Bapak ini, Mhm. nanti Bapak akan mendapatkan juga sebuah voucher. Tapi ini khusus untuk yang ini ya, apa paket ya. Mhm. Nah, artinya harus diambil semua Pak. Ya, Mhm. vouchernya itu untuk ini Pak, saya zoom biar kelihatan jelas. Voucher ujian LSP Junior Web Developer. Ini Pak. Ya. Jadi Iya. Bapak tahu LSP, BNSP Pak, BNSP. Badan Nasional Sertifikat Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Hmm. Itu di bawah pemerintah langsung. Hmm. Iya. BNSP itu ya. Kan ini Indo kan kita sudah partner dengan BNSP. Iya. 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 Jadi Bapak punya kesempatan untuk mengikuti ujian LSP BNSP dengan junior web developer. Mhm. Bapak kalau punya sertifikat kan Bapak bisa indeks poinnya kan naik Pak. Betul Pak, betul kan? Iya, betul. Nah, itu ya seperti itu Oke. Pak Sucipto, informasi dari Iya. saya. Kebetulan yang mengisi saya ini foto saya foto bulan lalu kali ya. Sekarang saya brewoknya udah habis Pak. Oke, seperti itu Pak Cipto. Iya. Bagaimana? Iya. Cukup jelas ya semua Iya. informasi yang saya sampaikan ke Bapak ya. Alhamdulillah. Oke, mungkin ini biar enak saya share aja Pak fotonya itu. Di email Barangkali Bapak boleh, Pak? bisa nggak ya share file itu bisa nggak ya? Di email aja, Pak. Oh di Gmail, oke. Baik. Di email aja. Iya Nanti lebih saya enak minta di email. Biar kontak biar ke tidak Mbak hilang ya. dia. Iya, saya tak kontak Mbak dia. Oke, baik. Ini informasi dari saya. Itu Pak. Sudah cukup ya? Iya, saya Pokoknya terima sudah kasih cukup banyak ya. ya Pak Yusuf ya. Sama-sama Pak. Alhamdulillah training kita sudah selesai Iya. dan berakhir dengan baik tentunya ya. Iya. Oke, kalau sudah cukup semuanya, saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian Bapak selama 4 hari training online ini. Mungkin keterbatasannya adalah kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tetapi ya kita masih ini dulu lah Pak, prihatin dulu ya dengan kondisi saat ini ya. Kita Iya. prihatin dulu, semoga eh, pandemi corona ini cepat selesai gitu ya. Kita biar bisa jalan-jalan lagi gitu Pak. Sekarang ini Iya. nggak boleh jalan-jalan gitu. Ya, saya mau mudik aja, mau pulang kampung nggak berani. Nah, mau pulang kampung juga nggak berani. Saya yang kampungnya di Malang aja nggak pulang ke Malang Pak, Surabaya. Iya. Padahal Surabaya Malang sejam sejam setengah aja udah nyampe ya. Iya. Oke, seperti itu Pak Cipto. Saya juga mohon Iya. maaf apabila ada kekurangan ya dalam penyampaian Iya. materi-nya. Semoga Iya. apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan Pak Cipto dan semoga bermanfaat. Iya. Ya, baik. Akhir kata dari saya, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.